Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar permodelan sistem komputer dan simulasi. Perkenalkan, di samping saya ada Nadira Cahya, dan di belakang ada Muhammad Fadli, dan di belakang saya ada dan saya sendiri ada Citra Triana, dan di belakang saya ada Davin Tona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira Cahya. Yang pertama adalah elemen struktur yang mendasari dari risk feature. Yang pertama ada Mantap Jiwa Corp, ada pemilik bisnis atau Paitok sendiri, ada restoran kenyang di jalan, ada pelanggan, dan yang lainnya. Kemudian ada elemen proses. Yang pertama terdiri dari proses perawatan bus, yang kedua ada proses pembangunan usaha, kemudian proses pelayanan, proses pemilihan mobil, dan yang lainnya. Kemudian ada trade-off. Apabila jumlah demand per harinya lebih kecil daripada kapasitas kursi yang tersedia dalam satu hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Untuk hierarki sendiri, pada environment-nya adalah pesaing, dan dari sistemnya terdapat konsumen, supplier, dan dealer. Untuk naruh sistemnya sendiri adalah PT Mantap Jiwa Corp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Ya, kemudian akan dijelaskan mengenai inference diagram. Di sini ada beberapa objek yang merupakan elemen-elemen dari dari simulasi bisnis yang akan kita teliti. Yaitu pertama ada rute, demand per hari, weekday dan weekend, demand yang dipengaruhi oleh kapasitas penumpang, lalu kemudian ada pendapatan, dan di sebelah kanan ada jenis bus yang akan mempengaruhi biaya perawatan, biaya rental per tahun, biaya beli bus, lalu kemudian ada biaya produksi, kemudian ada pengeluaran, biaya investasi, jenis bus, biaya tenaga kerja per jabatan yang dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan gaji, dan dari keduanya akan menghasilkan harga jual per kursi minimumnya. Nah, kemudian ada risk picture-nya. Di sini Mantap Jiwa Corp akan meminjam modal dari bank, dan kemudian di luar terdapat pesaing yang antara keduanya akan membentuk aliansi pasar. Nah, kemudian ada pemilik perusahaan Pak Ito, yang kemudian Mantap Jiwa Corp itu meminta jasa konsultasi kepada PT Swak. Nah, kemudian PT Mantap Jiwa Corp ini akan menyewa minibus yang nantinya akan membutuhkan driver atau sopir, kemudian BBM. Setelah meminjam minibus, kemudian menentukan rutenya. Kemudian dari minibus itu akan dibentuk restoran minibus yang membutuhkan koki. Nah, dari koki dan restoran minibus nantinya akan melayani pelanggan. Nah, kemudian ada stakeholder. Yang pertama ada problem owner, yaitu pemilik masalah. Nah, pemilik masalah ini adalah pemilik perusahaan sendiri, yaitu Pak Hito. Nah, kemudian ada problem user, sama, yaitu Pak Hito juga. Kemudian ada problem customer, yaitu yang dipengaruhi oleh permasalahannya, yaitu pemakai jasa Mantap Jaya Corp dan karyawan. Dan terakhir ada problem analis, yaitu jasa konsultan PT Swag. Kemudian elemen masalah akan dijelaskan oleh Davin. Oke, untuk elemen masalah sendiri, pertama kita tahu decision maker-nya itu adalah pemilik perusahaan Mantap Jiwa Corp, yaitu adalah Pak Tito. Kemudian untuk decision objektifnya itu adalah kita harus menentukan jenis bus dan rute yang harus dilalui agar dapat meminimumkan harga jual per kursi. Kemudian untuk performance-nya adalah harga jual per kursi. Kontrol inputnya adalah rute yang dilalui. Decision criteria-nya itu minimasi harga jual per kursi. Input atau alternatif course itu adalah jenis bus dan rute yang dilalui. Kemudian untuk konteksnya itu adalah Mantap Jiwa Corp. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan alternatif bus berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama kita mulai dari kriteria harga bensin.
dan jarak. Untuk harga bensinnya itu adalah 9.500 per liter, sementara untuk jaraknya itu adalah 33 km yang ditempuh dalam hitungan hari. Yang pertama, untuk alternatif bus pertama itu ada Scania K410. Untuk konsumsi bahan bakarnya itu dia mengkonsumsi 3 km per liter, sementara untuk kapasitasnya itu berjumlah 28 orang. Pengeluaran bahan bakarnya itu 33 km dan 3 km per liter. Dan dalam satu hari dia menghabiskan kira-kira 104.500 rupiah. Kemudian untuk bus Trafego, konsumsi bahan bakarnya adalah 1,5 km per liter. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri adalah 20 orang. Kemudian pengeluaran bahan bakar adalah 33 km dan 1,5 km per liter, yaitu sekitar 22. Sehingga 22 liter dikali 9.500 sama dengan 209.000 per hari. Kemudian pemilihan alternatif bus untuk bus Euroliner, konsumsi bahan bakarnya itu adalah 2 km per liter. Kemudian kapasitasnya itu berjumlah 24 orang. Kemudian pengeluaran bahan bakarnya itu 33 km dan 2 km per liter, dan diperkirakan bisa menghabiskan 156.750 rupiah per hari. Dan dari alternatif bus yang didapat, maka harga bahan bakar termurah untuk tiap harinya adalah Scania K410. Kemudian pemilihan alternatif bus berdasarkan kriteria pengeluaran rental per tahun. Yang pertama ada Scania K410. Pengeluaran rentalnya itu kira-kira 320 miliar 500 juta per tahun, ditambah dengan 4.500 dikali 365 hari, yaitu berjumlah 358 miliar 642 juta 500 per tahun. Untuk pengeluaran belinya itu sekitar 2 miliar 209 juta 500 ribu per 10 tahun, ditambah dengan 104.500 rupiah dikali 365 hari, sama dengan 259 miliar 92 juta 500 per tahun. Untuk bus Trafego, pengeluaran rentalnya itu adalah 200 miliar 250 juta per tahun, ditambah dengan 209.000 dikali 365 hari, sehingga pengeluaran rentalnya itu berjumlah 276 juta 535.000. Sementara untuk pengeluaran belinya, bus Trafego menghabiskan 1 miliar 250 juta per tahun per 10 tahun, ditambah dengan 209.000 rupiah dikali 365 hari. Jadi pengeluaran beli totalnya itu 201.285.000. Dan untuk bus Euroliner, pengeluaran rentalnya itu adalah 221 miliar 850 juta per tahun, ditambah dengan 156.750 rupiah dikali 365 hari, sehingga pengeluaran rental totalnya itu adalah 279.063.750. Untuk pengeluaran beli bus Euroliner adalah 1 miliar 500 juta per 10 tahun, ditambah dengan 156.750 rupiah dikali 365 hari, sehingga pengeluaran beli totalnya itu adalah 207.213.750 rupiah. Kemudian untuk pemilihan alternatif bus berdasarkan kriteria pengeluaran biaya servis per tahun itu akan dijelaskan oleh Citra. Ya, selanjutnya pemeliharaan alternatif bus melalui alternatif pengeluaran biaya servis, karena sebelumnya udah melalui kriteria harga bahan bensin. Selanjutnya adalah pengeluaran biaya servis per tahun.
Yang pertama, Xania K410 untuk biaya pengeluaran rental, ditambah biaya bahan baku, ditambah biaya servis, menghasilkan sebesar 391.642.500. Untuk pengeluaran beli dan biaya bahan baku ditambah biaya servis dengan total 290.092.500. Selanjutnya untuk Travego, pengeluaran rental ditambah biaya bahan baku ditambah biaya servis menghasilkan Rp296.371.000. Untuk pengeluaran beli ditambah biaya bahan baku ditambah biaya servis menghasilkan Rp221.121.000. Untuk Euroliner sendiri, untuk pengeluaran rental ditambah biaya bahan baku ditambah biaya servis menghasilkan Rp301.863.750. Untuk pengeluaran beli ditambah biaya bahan baku ditambah biaya servis sendiri dengan total Rp230.13.750. Nah, kita ketahui dari ketiga alternatif bis ini harga terendahnya yaitu Travego. Untuk pemilihan rute sendiri, keterangannya itu ada DK Dayakolot, BB Buah Batu, SH Soekarno-Hatta, PP Pelajar Pejuang, MR Muhram dan KRP Karapitan, KK Kebun Kelapa, MA Masjid Agung, PK Perintis Kemerdekaan, BG Braga, dan ME Merdeka. Dengan menggunakan software WinKSB, dengan kita bisa memasukkan stage sebanyak 6 atau alternatif sebanyak 6 dari lokasi Dayakolot ke Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ke Muhramdan, Muhramdan ke Kebun Kelapa ke Masjid Agung, Masjid Agung ke Perintis Kemerdekaan, dan yang terakhir Perintis Kemerdekaan ke Merdeka, dengan tujuan dengan tempat awal di Dayakolot dan tujuan akhir di Merdeka. Bisa kita ketahui jaraknya itu 8, untuk stage kedua 8, stage ketiga 5, stage keempat 2, stage kelima 7, dan stage keenam 3. Maka bisa kita ketahui dari Dayakolot ke Merdeka itu sepanjang 33 km. Nah, jadi rute yang terpilih adalah rute Dayakolot ke Soekarno-Hatta, ke Muhramdan, lalu melewati Kebun Kelapa, setelah itu melewati Masjid Agung, setelah itu melewati Perintis Kemerdekaan, yang terakhir kita sampai ke Merdeka dengan total minimum jarak sebesar 33 km. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.